Sidang gugatan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pihak tersangka M. Borsinaga tentang dugaan pengerusakan lahan milik H. Simanjuntak pada Senin 14 November tahun 2022. Sidang pra-peradilan yang dipimpin Willy Irianto SH berjalan tertib dengan mendengar keterangan saksi A. Taufik dan B. Aritonang. Dalam keterangannya, A. Taufik mengaku sebagai pemborong kerjaan dan saat beliau mengerjakan lahan milik M. Borsinaga, dirinya tidak pernah ada larangan untuk mengerjakannya dari pihak manapun juga. Sedangkan B. Aritonang sebagai saksi bahwa lahannya berbatas langsung dengan lahan milik M. Borsinaga. Sementara menurut keterangan kuasa hukum M. Borsinaga, Cengli Malau Gurning SH, usai persidangan mengatakan banyak terjadi kejanggalan yang ditemukan terhadap kliennya dengan tuduhan pengerusakan lahan oleh pihak termohon H. Simanjuntak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Labuhan Batu. Ironisnya, pelaporan terhadap kliennya terjadi pada tahun 2019 tentang pengerusakan lahan yang disangkakan pihak H. Simanjuntak. Sementara kliennya saat itu masih berstatus tahanan di Rutan Labuhan Batu pada tahun 2019. Masih menurut Cengli bahwa kliennya sangat tidak mungkin melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh pihak H. Simanjuntak. Apalagi pihak termohon dengan gampangnya menyatakan khilaf dan terjadi perubahan. Cengli menegaskan bahwa pihak Polres Labuhan Batu tidak bisa dengan gampang menjadikan seseorang menjadi tersangka, karena semuanya harus jelas, baik itu pelakunya, barang buktinya, dan hal-hal lain yang mendukung atas proses peningkatan status menjadi tersangka, sehingga tidak merugikan orang lain. Cengli juga mengingatkan kepada pihak Polres Labuhan Batu, jika kliennya tidak terbukti sebagai tersangka pengerusakan, maka pihak Polres harus melepaskannya dan segera memperbaiki administrasi. Sebab lokasi lahan yang dilaporkan termohon berbeda dengan lokasi lahan milik M. Borsinaga, yaitu berada di Dusun Labuhan Pinang, Kepunguhan Pasir Limau Kapas, Riau, bukan Dusun 1 Malino, Sejarti, Labuhan Batu. Yang diduga melakukan, di mana katanya klien kami ini melakukan tindak pidana pengerusakan tahun 2019. Clear ya, mohon dicatat, tahun 2019. Oleh karena itu kemudian klien kami mendapatkan panggilan sebagai tersangka terhadap laporan itu dan diduga melakukan tindak pidana bersama-sama terhadap pengerusakan lahan di tahun 2019. Akan tetapi, oleh karena klien kami tahun 2019 adalah tahanan rutan di lembaga di sini, sangat tidak mungkin menurut kami melakukan tindak pidana. Oke, katakan dia turut serta atau pemerintah. Kita kemudian lakukan gelar perkara, kemudian kita lihat sampai dengan hari ini ternyata terbukti dalam fakta persidangan. Termohon sendiri mengatakan ada kekhilafan, bahwa ternyata berdasarkan BAP tambahan pelapor dan juga saksi juniran bahwa tindak pidana itu terjadi tahun 2015. Pertanyaan kita adalah klien kami tadi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan sebagai pelaku tindak pidana di tahun 2019. Oleh karena itu, sesuai dengan jawaban mereka dalam fakta persidangan di pra-peradilan, terbukti atau patut kita pastikan tidak ada tindak pidana tahun 2019. Oleh karena itu, klien kami bukanlah tersangka, lepaskan. Kalaupun kemudian prosesnya mengatakan bahwa ada bukti di tahun 2018 terjadi tindak pidana, perbaiki administrasi gitu loh. Artinya kan tidak segampang itu mengatakan, oh ini perubahan gitu loh. Nah, ini kan demi kepastian hukum. Karena apa? Perkap Kapolri jelas mengatakan penempatan orang sebagai tersangka harus hati-hati. Jelas siapa pelakunya, jelas barang buktinya, jelas lokusnya, jelas tempusnya. Sehingga dengan berdasarkan semua ditetapkan tersangka. Kemudian dalam perkara hari ini sudah terbukti bahwa klien kami Borsinaga, Matogi Borsinaga, diduga melakukan pidana itu tahun 2019. Tapi kemudian dengan gampang saja mengatakan ada kekhilafan akhirnya di tahun 2018. Pertanyaan saya terhadap surat panggilan kepada klien kami sebagai tersangka pelaku tindak pidana 2019 mau diapain? Gitu. Nah, itulah akan kita uji dalam persidangan di pra-peradilan. Mudah-mudahan negara ini masih memberikan ruang bagi kami pencari keadilan. Makanya judul sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi berlangsung tertib, aman, dan lancar. Demikian liputan media Barak One TV, R. Pulungan dan Effendi melaporkan.